Timur Ngejaman, di daerah Timur Ngejaman, ngobrol jam 11 sampai 12 pagi, sepakat akan melakukan serangan umum dalam jangka waktu 2 minggu, maka bulan 1 Maret. Maka bulan 1 Maret itu serangan umum. Efek dari serangan umum itu apa? Efeknya adalah kemudian dunia tahu bahwa RI masih eksis. Amerika yang awalnya simpati pada Belanda tahu bahwa RI itu ternyata menumpas komunis dan lain-lain. Mereka kemudian bersimpati pada perjuangan Indonesia dan meminta Belanda untuk berunding. Kalau tidak nanti dananya tidak turun lagi. Dana Marshall Plan yang 600 juta. Maka kemudian, dan PBB juga menyerukan itu, maka pada 7 Mei 49 ada perundingan Romroyen Jogja, dari Romroyen itu pimpinan Jogja, pemimpin RI harus dikembalikan, Yogyakarta harus dikembalikan, maka sampai 10 Juli itu sudah Sudirman masuk, 29 Juni itu Jogja kembali, dan kemudian 27 Desember itu penandatangan Konferensi Meja Bundaran untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Itu aja, saya kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Julianto sudah memberikan peranan mengenai masyarakat Bantul di masa revolusi. Takutnya ketukar reformasi lagi Pak ya. Nah, teman-teman semuanya pasti sudah pengen nanya kan, tapi sebelumnya kita akan bersama-sama mendengarkan terlebih dahulu pemateri kedua, yaitu Dr. Sumaryono MA. Beliau adalah dosen tari dari Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta, seniman, budayawan, dan juga pengarang buku yang salah satunya ada Antropologi Tari dalam Perspektif Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita tadi sudah ngomongin soal sejarahnya revolusinya Indonesia yang ada di Bantul. Kita akan bersama-sama melihat jejak-jejak sejarah seni pertunjukan di Bantul nih Pak Nggih. Dan kita akan bersama-sama belajar bersama Pak Mariono. Baik, langsung saja monggo Bapak Sumaryono disilakan. Nun sewu, saya berdiri Pak Ibrahim. Kalau Pak Ibrahim itu tulen sejarawan, kalau saya amburadul, saya pengkajian seni pertunjukan UGM itu multi ilmu apa-apa tapi di Amerika saya belajar dengan tokoh-tokoh antropolog, sosiolog dan sebagainya. Tapi darah saya adalah seniman. Jadi nanti kalau tidak cocok sejarahnya ya mohon maaf Pak Ibrahim, karena ketika dalam perspektif budaya bicara tentang kerajaan itu lalu Babat itu menjadi salah satu sumber bacaan, tapi Babat itu mungkin origin atau otentisitasnya menurut sejarawan itu mungkin hanya benar 30 apa 40% lah itu kebenarannya, karena banyak yang tersembunyikan, karena Babat itu menyangkut bicara tentang raja, anak raja, bangsawan, prameswari dan sebagainya yang harus ditutup-tutupi dari negara Kertagama, Babat Tanah Jawi, Babat Demak itu ya begitu. Maka para sejarawan mengatakan akurasinya itu 30-40% lah, yang lainnya rasa dipercaya itu karena banyak kultus. Baik, jejak-jejak perkembangan seni pertunjukan di Bantul dalam lintasan sejarah. Nih, next. Nah, latar belakang Bantul sebagai wilayah kabupaten baru mulai tahun 1831, tepatnya 20 Juli itu yang menjadi hari ulang tahun Bantul, dengan diangkatnya KRT Kanjeng Raden Temunggung Mangunegoro sebagai bupati pertama, sebagai hasil pembicaraan keputusan bersama antara pemerintah Hindia Belanda dengan Sultan Hamengkubuwono V. Dengan demikian masa itu merupakan era setelah perjanjian Giyanti tahun 1755. Jadi Bantul itu mengalami sebelum perjanjian Giyanti dan sesudah perjanjian Giyanti.
era setelah perjanjian Giyanti yang ditandai dengan berdirinya Kesultanan Yogyakarta di bawah Pangeran Mangkubumi yang kemudian bertahta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Bantul sebagai bagian wilayah Kesultanan Yogyakarta, kehidupan seni budaya lalu merujuk pada gaya Yogyakarta. Karena efek dari perjanjian Giyanti ini lalu ada seni budaya gaya Surakarta dan gaya Yogyakarta gitu. Nah, sebelum Giyanti seni budayanya gaya apa? Mataram. Nah, kehidupan dan perkembangan seni budaya di dalam dan di luar istana itu sejak dulu kala, zaman Singosari sampai Yogyakarta, Surakarta, yang namanya kesenian itu hidup di dalam istana dan di luar istana. Yang di dalam istana lalu dikenal sebagai seni budaya klasik karena di bawah perlindungan raja dengan empu-empu yang sangat luar biasa. Lalu di luar istana itu di desa-desa lalu berkembang seni-seni yang kemudian disebut sebagai seni rakyat. Nah, Clifford Geertz menyebut seni rakyat itu seni untuk kaum lower class, kalau seni klasik itu untuk high class. Clifford Geertz sudah membagi seperti itu. Sekarang setuju atau tidak, tetapi Jogja itu isono lah aroma begitulah gitu. Nah, abdi dalem ya ana abdi dalem Punokawan, abdi dalem Kaprajan, ya toh. Abdi dalem Kaprajan ki hadiah nek. Abdi dalem Punokawan itu pengabdian. Ya. Sejak munculnya kerajaan-kerajaan di Jawa, seni budaya hidup dan berkembang di dalam dan di luar istana. Seni budaya di dalam istana tadi sudah saya keterangkan. Sementara di luar istana seni kerakyatan. Walaupun sebenarnya antara yang ada di dalam istana dengan yang di luar istana ada satu proses saling menyerang. Sing wong desa itu ya tiru-tiru karepe tiru-tiru keraton gitu. Juntung sikil nek nang keraton ki iso mageleng ngono, nek ngono lha kok ini. Itu nek Kuntawijaya menyebutnya seni yang belum sampai orang antek mateng karena memang tidak belajar di keraton. Itu berikutnya dapat diduga berdasarkan jejak dan artefak beberapa bentuk seninya, maka kehidupan dan perkembangan seni budaya di Bantul telah melewati lintasan sejarah yang panjang, sejak dari Keraton Mataram Kota Gede sampai Keraton Pleret. Kan sempat di Kerto juga kan? Di Keraton Pleret, dari era sebelum dan sesudah perjanjian Giyanti. Karena adanya perjanjian Giyanti itulah yang menjadi latar belakang adanya seni budaya gaya Jogja, gaya Solo. Tadi sudah saya sebutkan. Maka seni budaya di Bantul sebelum perjanjian Giyanti merujuk pada seni budaya Mataram, dan setelah perjanjian Giyanti berkiblat pada Keraton Yogyakarta, gaya Yogyakarta. Next. Mengapa sebutan Mataram melekat pada seni budaya Yogyakarta? Nah ini, kalau kita bicara tentang ketoprak, wes mesti ketoprak Mataram. Ketoprak Mataram ngantek nang pesisir lor Jawa Timur, Siswa Budaya, Wahyu Budaya, itu namanya ketoprak Mataram, sebutan Mataram. Gendingnya mesti gending Ayodan. Orang mungkin ketoprak itu nek ngono kuwi ora manut karo tok tek gelang. Kaya nek gaya Solo kae ora wangun. Kowe ora manut aku. Truk. Ngene pelayan Jogja gitu. Itu nang Jawa Timur ya ngono. Seperti itu. Ketoprak Mataram. Dagelan Mataram itu menjadi inspirasi Pak Teguh